hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Selamat pagi adik-adik semua. Ada Kak Dani di sini. Wow, gitu ya. Kak ini memakai pakaian. Ayo, ada yang tahu? Dari mana ya semua? Kak Dani tahu? Kayaknya sih dari Papua nih Kak. Kak Tini? Kalimantan. Oh, pinter 100. Kak Dani dari Papua. Hari ini ceria sekali. Adik-adik sudah duduk bersama keluarga semua. Kak Tini sudah melihat dari sini, udah ada pegang Alkitab. Semua senang. Yuk kita akan memulai ibadah kita ya. Oh, maaf. Sedikit batuk, tidak apa-apa ya. Kak Tini pakai masker. Nah, adik-adik, mama, papa, opung, semuanya, kita mau berdoa. Ya, kita bersama-sama berdoa, lipat tangannya, matanya ditutup, tundukkan kepala. Bapa yang baik, selamat pagi. Kami anak-anakmu semua sudah berkumpul dengan sukacita meskipun kami masih ibadah di rumah masing-masing. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tadi kami sudah berdoa, sudah bernyanyi, sekarang kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang pada hari ini mungkin ada yang sakit. Sembuhkan ya Tuhan Yesus melalui obat yang diminumnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, nanti kita bernyanyi. Adik-adik siap semua dengan penuh sukacita ya Kak Dani ya? Oke, yuk kita akan mendengarkan pujian. Setelah mendengarkan pujian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, senang sekali rasanya ya buat adik-adik semua masih bisa mengadakan atau mengikuti kebaktian sekolah minggu hari ini. Baiklah, Kak Yus tampil di layar adik masing-masing untuk membawakan cerita firman Tuhan. Nah, baiklah adik-adik semuanya, tadi sudah berdoakan, sekarang kakak berharap semua duduk yang tertib. Sudah dengar-dengaran yang baik, oke? Nah, hari ini, hari Minggu, tema atau judul cerita firman Tuhan adalah kok tega ya? Iya, bertanya dia, kok tega ya? Nah, itu natsnya diambil dari Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Ya. Nah, ceritanya itu mengenai Yakub dan Esau. Nah, bagaimana ceritanya? Sebelum kakak jelaskan lebih lanjut, mari sama-sama yuk kita lihat dan kita dengarkan video yang satu ini. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya,
berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau. Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku, pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, akulah Esau anak sulungmu. Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Nah, adik-adik semua tadi sudah melihat kan? Melihat dan mendengar
video yang barusan ditampilkan atau diputar di layar masing-masing. Nah, itu sebuah video yang dimana menceritakan tentang Bapak Yakub dan Bapak Esau. Nah, kita lihat tadi cara Bapak Yakub untuk mendapatkan sesuatu itu, dia lakukan dengan cara yang salah. Nah, hari ini kita mau belajar, kita mau diingatkan firman Tuhan, bagaimana cara kita jika kita ingin mendapatkan sesuatu hal itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Ya, seperti adik-adik ya kan, saat ingin mendapatkan mainan, contohnya makanan, minuman, atau yang lain-lain lagi. Nah, harus kita lakukan dengan cara yang baik, bukan yang salah. Ya, karena apa? Karena Tuhan sukanya seperti itu memang. Harus kita lakukan dengan cara yang baik. Bagaimana emang Kak cara yang salah itu? Cara yang salah itu saat kita menginginkan sesuatu, adik-adik memintanya dengan cara marah, menangis, atau dengan meminta bahasa yang kasar. Oh, itu tidak boleh ya adik-adik ya. Tuhan tidak senang melihat anak yang seperti itu. Melainkan kita harus mendapatkannya dengan cara yang baik, memintanya dengan lembut, dengan sopan, seperti itu. Supaya Tuhan Yesus apa? Senang melihat adik-adik semuanya. Jangan seperti yang dilakukan Bapak Yakub kepada Esau. Nah, itu akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan menjadi apa? Ribut, bertengkar. Nah, jadi supaya tetap damai, sukacita, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang ingin kita dapatkan, marilah kita melakukannya atau memintanya dengan cara yang baik, yang benar, dan yang sopan. Karena apa? Karena kalau kita lakukan seperti itu, Tuhan akan senyum, Tuhan akan senang melihat kita semua, dan Tuhan akan menambahkan berkat-berkat-Nya buat kita semua. Oke adik-adik? Baiklah, sampai disinilah cerita firman Tuhan hari ini. Kakak berharap kita dapat melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Sampai ketemu di minggu depan untuk cerita firman selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi udah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ayo, siapa yang bawa? Kak Yusniar ya. Adik-adik semua dengarkan? Walaupun di rumah masing-masing, ya, semua harus dengarkan. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan, ya. Nah, tentunya adik-adik semua yang di rumah sudah mempersiapkannya. Mama, papa tadi sudah memberikan. Nah, uang persembahan tolong dilipat yang rapi, beri yang terbaik untuk Tuhan, ya adik-adik ya. Nanti sewaktu memberi persembahan, kita akan bernyanyi ya. Burung pipit yang kecil ya. Yuk kita sama-sama bernyanyi sambil memberi persembahan ya. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Semuanya udah mengumpulkan persembahannya? Oh udah Kak Tia, wah good, bagus semuanya ya. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, Kak Tia akan mengingatkan untuk mama papa yang di rumah, karena adik-adik kita masih belum bisa tatap muka di gereja, masih ibadah online. Tentunya uang persembahan yang dikumpulkan pada minggu ini atau minggu-minggu sebelumnya, nah bisa mama papa diantar langsung ke guru sekolah minggu setiap hari minggu jam 8 sampai jam 12 di Geraha
lantai 2 ya. Kami tunggu ya Mama Papa, persembahan bisa langsung diantarkan ke ruang sekolah minggu ya. Begitu juga dengan uang persembahan bulanan. Bisa ya dikumpul sekalian. Terima kasih Mama Papa, ini infonya. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, sebentar kita akan usai ibadah ini ya. Tapi kita mau berdoa dulu. Yuk. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Ku tutup sama rata, lalu kita berdoa. Ikutin Katia ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tadi sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberi persembahan. Tuhan Yesus terima kasih ya ibadah hari ini. Terima kasih juga persembahan yang kami telah berikan. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Dan sebentar kami akan selesai ibadah ini Tuhan Yesus. Berkati kami untuk minggu depan. Beri kami kesehatan kekuatan sehingga kami tetap bisa mengikuti ibadah walaupun masih di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyi Bapa. Terima kasih adik-adik. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik semua yang di rumah. Kita sudah selesai ibadah. Happy Sunday semua.